تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara nikmat yang paling indah adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menjaga iman yang sudah ada. Dan di antara bentuk kita menjaga iman adalah dengan selalu bersama wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu Allah itu tertulis dan terkumpul di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat seorang yang beriman, dan kita ingin menjadi orang yang beriman karena iman itu berada di atas kedudukan Islam, muslim dan mukmin. Setiap mukmin maka mereka adalah muslim, dan setiap muslim belum tentu mereka mukmin. Artinya ikhwatul Islam, kita ingin menjadi seorang hamba yang betul-betul mukmin, bukan hanya sekedar muslim sahaja. Dan orang mukmin disebutkan sifatnya oleh Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah, maka akan bergetar hatinya. Kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Dan mereka yang senantiasa menyerahkan diri serta bersandar kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini merupakan di antara sifat seorang mukmin. Artinya mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya bertambah keimanannya kepada Allah. Dan mereka yang senantiasa menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang mukmin itu bukan perkara yang mudah, butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh amal ibadah, butuh kegigihan yang sungguh luar biasa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala setiap kali menyebutkan tentang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta dalam keimanannya. Ada orang yang mengucapkan iman dengan mulut saja, tapi hatinya, ibadahnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin betul-betul menjadi iman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat keimanan yang ada. Dan tidak ada cara kita untuk memperkuat keimanan yang ada melainkan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan momennya dikala kita berada di kota Nabi, di tanah haram, itu adalah momen yang paling indah dikala kita menaikkan keimanan yang sudah ada. Maka perbanyaklah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang muslim yang datang ke kota Madinah dan datang ke tanah Makkah Al-Mukarramah, jadikan sebahagian wirid yang mereka rutinkan adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita datang melaksanakan ibadah umrah tapi tidak pernah kita membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Quran, berikan target satu hari walau satu juzuk misalnya, satu hari setengah juzuk misalnya, setiap kali salat misalnya 3 halaman dan yang semisalnya. Karena yang demikian adalah untuk melatih diri agar senantiasa menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kita senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Kita sebagai umat Nabi beriman kepada Nabi, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Bahkan wajib lebih daripada kita mencintai diri sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, An-Nabiyyu
aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Sesungguhnya Nabi, maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aula bil mu'minin, lebih pantas bagi seorang mukmin ketimbang daripada dirinya sendiri. Artinya mencintai Nabi harus yang paling utama dan yang paling pertama. Bahkan kita wajib mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi, karena mencintai seseorang tentu ada beberapa alasannya. Alasan yang pertama, kita mencintai orang lain karena orang tersebut punya jasa kepada kita, maka kita akan mencintainya. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita mencintai orang lain? Karena orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Dan kedua-duanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berjasa dalam kehidupan kita bukan orang tua. Orang tua ia berjasa dalam kehidupan kita, tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan dakwah dan risalah, Nabi tidak berjuang, Nabi tidak pergi ke sana ke sini, Nabi tidak mengorbankan, dan risalah Islam tentunya tidak akan kita dapatkan. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan risalah Islam, agama siapa yang akan kita anut? Siapa yang akan kita ibadati? Dan hidup di dunia tidak lebih daripada 70 tahun, 60 tahun sahaja. Kemudian karena perjuangan Nabi, betul-betul Nabi berjuang siang dan malam. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau tidur, yang tidur itu hanya matanya, tapi hati Nabi tidak akan pernah tidur. Itu adalah di antara salah satu sifat Nabi. Mengapa demikian? Karena Nabi senantiasa memikirkan umatnya. Bagaimana umatnya beriman kepada Allah, bagaimana mereka mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu berfikir ikhwatul Islam, memikirkan bagaimana keadaan umatnya. Bahkan Nabi sudah menceritakan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi di hari sampai terjadinya hari kiamat. Nabi selalu memikirkan umatnya. Bahkan di antara salah satu yang terindah ikhwatul Islam adalah hadis yang sangat mulia. Nabi menyebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu mereka punya bonus. Kalau seandainya mereka berdoa kepada Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk pribadinya, pasti Allah kabulkan Nabi. Dan semua para nabi telah menerima doanya. Artinya mereka telah dikabulkan doanya di dunia karena mereka sudah meminta di dunia. Satu-satunya yang belum meminta bonus tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi mereka memiliki doa yang diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para nabi mereka sudah mengambil di dunia. Wa inni, sedangkan aku satu-satunya yang belum mengambil bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi tidak mau mengambilnya, tapi pemikiran Nabi jauh ke depan sana. Apa yang dipikirkan oleh Nabi? Umatnya. Wa inni ikhtabatu da'wati, dan aku sengaja bonus itu aku undur. Tidak diambil sekarang, tapi nanti di akhirat. Kemudian bonus yang semestinya untuk Nabi, bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Syafa'atan li ummati. Aku ingin bonus ini berubah menjadi syafaat, dan itu untuk umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya nailatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Bonus ini akan didapatkan oleh semua umat Nabi kecuali mereka yang wafat dan mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun umat Nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu asal muasal syafaat itu dari mana? Dari Nabi, kekhususan untuk Nabi, tapi Nabi tidak menjadikan untuk dirinya. Nabi berfikir, kalau seandainya bonus ini dijadikan di akhirat, kemudian akan bisa memberikan manfaat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Nabi yang pertama kali kita cintai. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang paling memiliki akhlak yang mulia, karena tadi kita menyebutkan mencintai orang lain karena dua alasan, karena jasanya atau karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Dan kedua-duanya ada pada diri Nabi, karena memang yang paling mulia budi pekertinya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji para nabi, maka Allah menyebutkan sifat mereka satu persatu. Nabi Adam orang yang bertaubat, Nabi Musa orang yang paling ikhlas, Nabi Ayub orang yang paling tunduk, khusyuk berdoa beribadah. Disebutkan sifatnya satu persatu. Sedangkan ketika Allah memuji Nabi,
maka Allah menyebutkan semua sifat secara mutlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa arti wa innaka la'ala khuluqin azim? Ada yang tahu artinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya kalau kita terjemahkan engkau memiliki akhlak yang mulia, artinya kurang. Hampir itu tadi dijawab ya. Untung saja tidak dijawab ya. Baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, artinya engkau memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Karena ada kalimat ala. Ala itu bukan memiliki akhlak yang mulia, karena para nabi yang lain juga memiliki akhlak yang mulia dan akhlak nabi berada di atasnya. Artinya apabila ada akhlak yang mulia, nabi ada di atasnya. Wa innaka la'ala, apa arti ala? Ala, di atas. Artinya akhlak nabi itu ikhwatul Islam di atas rata-rata akhlak yang mulia. Misalnya kalau kita berbicara tentang orang yang bertaubat, nabi berada di atasnya. Kalau berbicara tentang orang yang khusyuk, nabi berada di atasnya. Kalau berbicara tentang keikhlasan, nabi berada di atasnya. Bukan sama. Tapi Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini akhlak, standar akhlak, nabi berada di atasnya. Itulah makna daripada kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena kalau memiliki bukan ala, memiliki itu memiliki, mempunyai. Laka khuluq itu artinya punya akhlak. Engkau punya akhlak yang mulia, itu maknanya. Tapi firman Allah adalah yang terbaik. Wa innaka la'ala, bukan punya, tapi standarnya di atas rata-rata. Artinya agar kita tahu bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada alasan bagi kaum muslimin kecuali menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta pertamanya. Maka kewajiban kita bersama untuk selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di dalam salam dan selawat yang selalu terucap dalam lisan dan lidah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan kota Madinah. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Baitur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baitun itu artinya rumah. Karena memang ini adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum kota Madinah itu dinamakan dengan rumah Nabi. Sebagaimana juga disebutkan dengan Baladur Rasul, kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disebut dengan Ardullah, bumi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikhususkan Madinah dengan kalimat Ardullah untuk mengkhususkan bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah, dan salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita umatnya untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Maka wajib hukumnya bagi umat Nabi untuk mencintai kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya pula Madinah disebut dengan Al-Habibah atau Al-Habbah atau Al-Mahbubah, diambil dari kalimat-kalimat hubbun dan bisa dirubah menjadi berbagai macam kata. Karena kalimat hubbun ini diambil kalimat Madinah lebih daripada 5 kata dari kalimat hubbun saja, yang semua maknanya tertuju kepada Al-Habibah, yaitu daerah yang wajib dicintai oleh kaum muslimin. Karena dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke sini, Madinah itu adalah daerah yang tidak dihuni atau tidak diinginkan oleh orang untuk menghuninya. Karena dia adalah daerah yang penuh dengan wabah penyakit, daerah yang tidak menghasilkan, daerah yang fakir, dan semuanya mulai berubah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan di dalam hati kami ini dan juga di dalam hati seluruh kaum muslimin agar mereka mencintai kota Madinah ka hubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai kota Makkah. Karena Makkah itu ikhwatul Islam, cinta kita kepada Makkah adalah bagian daripada fitrah. Cinta kita kepada kota Makkah adalah bagian daripada fitrah. Bahkan
Bahkan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, orang-orang Quraisy mereka sangat mengagungkan Makkah Al-Mukarramah. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum zamannya Quraisy, mereka juga mengagungkan Makkah Al-Mukarramah. Sehingga tidak ada di antara kaum muslimin atau bukan orang yang muslim mereka mengganggu kehormatan Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada di antara mereka yang sengaja untuk meruntuhkan keharuman Makkah Al-Mukarramah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena cinta Makkah itu adalah bagian daripada fitrah, dan itu adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim dikala beliau meninggalkan anak dan istrinya di sana. Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, kalimat Rabbana, makanya di Al-Qur'an ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kalimat iyanya, ya, apa arti ya? Wahai. Biasanya di Al-Qur'an itu ikhwatul Islam Rabbi, tidak ada kalimat ya Rabbi atau tidak ada kalimat ya Rabbana, langsung diawali dengan kalimat Rabbana. Kenapa demikian? Karena biasanya kalimat iya, apa artinya? Wahai, duhai, itu biasanya adalah panggilan untuk orang-orang yang jauh. Wahai fulan, biasanya dia tidak dekat dari kita. Wahai fulan, kesini dulu. Wahai, kalimat wahai itu ketika kita memanggil yang jauh, dan Allah adalah zat yang maha dekat. Dikala kita meminta kepada Allah, Allah sangat dekat dengan hambanya. Sehingga di dalam Al-Quran tidak akan kita temukan ya Rabb, tapi ditemukan dengan Rabb saja. Rabbil firli, Rabbana inni askantu. Maka dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Kalimat iyanya dihilangkan. Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku meletakkan keluargaku, keturunanku biwadin, di sebuah wadin. Sehingga dari kalimat ini, di antara salah satu nama Makkah adalah wadin. Wadin itu artinya lembah, karena memang tempat yang di sana akan menjadi tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bebukitan. Dan kita tahu bagaimana keadaan Makkah Al-Mukarramah tidak sama dengan Madinah. Kalau Madinah ini hukum asalnya datar-datar saja, sedangkan Makkah tidak demikian, karena disebut dengan wadi. Wadi itu berarti tempatnya yang tidak datar, ada bukit-bukitannya. Kemudian Allah menyebutkan, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meletakkan keluargaku di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim setelah beliau berjuang mengabulkan, atau beliau berjuang dalam keluarganya, atau berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau berdoa di sana, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia condong ke sini, sehingga siapapun manusia setelah lahirnya atau setelah diutusnya Nabi Ibrahim, setelah diangkat bangunan Ka'bah, kecuali ada kecintaan untuk datang ke tanah Makkah Al-Mukarramah. Hanya saja perbezaannya, yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh memasukinya sampai mereka beriman, sedangkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk memasukinya. Itu saja perbezaannya setelah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, mencintai Makkah itu adalah bagian daripada fitrah. Siapapun itu ikhwatul Islam, pasti ada kecintaan mereka ke Makkah Al-Mukarramah. Ada salah satu kisah yang menarik ikhwatul Islam. Kita tahu sebahagian saudara-saudara kita yang ada di bagian belahan Afrika sana, banyak di antara mereka yang dilanda oleh kemiskinan ataupun kefakiran. Maka tentunya banyak di antara orang yang datang untuk membantu. Ada yang membantu ikhlas karena Allah, ada yang membantu ada tujuan, ada yang membantu ikhlas karena agamanya. Makanya di antara salah satu yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini ikhwatul Islam, kami melihat ada salah seorang yang berasal dari Kuwait ya. Kuwait itu adalah bagian dari daerah Arab. Dia sudah berhasil membuat orang-orang yang ada di sana masuk Islam kurang lebih 11 juta orang. Bahkan dia mengatakan, aku lebih mencintai daerah sini daripada daerahku. Bukan berarti dia tidak mencintai daerahnya, tapi karena panggilan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang sangat luar biasa. Karena kalau muslimin tidak datang ke sana, maka yang datang adalah orang-orang Nasara. Dan banyak yang demikian ikhwatul Islam. Dan itu adalah tanggung jawab kita kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, sebagian daerah ini didatangi oleh orang-orang Nasara.
Tentunya dikala didatangi, mereka adalah kaum muslimin, tapi muslim yang mungkin tidak tahu tentang agamanya karena tidak ada yang mengajarkannya. Kemudian dikala mereka ditawari makanan, kemudian mereka masuk dalam agama Nasara, mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kemudian pada akhirnya, dikala mereka sudah masuk dalam agama Nasara, maka yang tadi membuat mereka menjadi Nasara ingin pulang ke kampung halamannya dan mengatakan, sebelum aku pulang, aku ingin mengabulkan permintaan kalian. Siapa di antara kalian yang ingin meminta? Padahal mereka sudah beragama Nasara. Maka di saat itulah ada salah satu yang mengangkat tangannya dan mengatakan, saya ingin meminta kepadamu sesuatu. Apa katanya? Tolong sampaikan atau tolong berikan kepadaku jalur dan akses agar aku sampai ke sebuah daerah yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Naikkan aku haji dan umrah. Padahal dia sudah masuk ke dalam agama Nasara. Sehingga perjuangan orang ini seolah-olah sia-sia semuanya. Agar kita tahu ikhwatul Islam, cinta ke Mekah, datang ke Makkah Al-Mukarramah itu adalah bagian daripada fitrah yang tidak bisa dihilangkan. Baik kalau muslim sudah pasti, begitu juga dengan yang non-muslim. Hanya saja mereka terhalangi dengan agamanya. Hukum asalnya siapapun. Karena dikala Nabi Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil semua manusia tanpa terkecuali, semuanya. Wahai Ibrahim, umumkan agar orang datang ke sini. Nabi Ibrahim seolah-olah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku akan mengumumkan? Bagaimana tata caranya? Tidak ada orang di sana. Tapi itu adalah di antara salah satu pertanyaan yang ingin diungkapkan oleh Nabi Ibrahim, namun belum dikeluarkan, artinya masih dalam hatinya. Namun karena ini adalah perintah Allah dan kita tahu perintah Allah adalah perintah Allah, tanpa banyak bertanya. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim pun mengumumkan, dikala dia lelah membangun bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah, di saat itulah dia mengumumkan, wahai manusia. Manusia tidak ada di sana, tapi ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, laksanakanlah ibadah haji karena Allah mewajibkan kepada kalian haji, fahujju, maka berhajilah kalian. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat ini, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Semuanya menyampaikan suara Nabi Ibrahim alaihissalam ke seluruh pelosok dunia. Pohon-pohon mereka menyampaikan suaranya, gunung-gunung mereka menyampaikan suaranya, sehingga tidaklah Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat ini kecuali suara Nabi Ibrahim didengarkan oleh semua manusia yang hidup di dunia pada waktu itu, tanpa terkecuali. Bahkan yang lebih ajaib lagi ikhwatul Islam, jangankan manusia yang hidup, yang berjalan, mereka yang ada di dalam rahim ibunya pada waktu itu, mereka juga mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim. Dan yang lebih ajaib lagi ikhwatul Islam, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, siapapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, berarti mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kitalah salah satunya. Maka di antara kalimat yang paling mulia adalah labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Labbaik itu arti ikhwatul Islam. Biasanya kalau kita dipanggil bahasa kitanya na'am, iya. Tapi kalau betul-betul panggilan labbaika, jawabannya adalah labbaika, itu adalah panggilan yang tidak ada jedanya, langsung dijawab. Itu maknanya. Makanya siapapun yang memiliki kelebihan harta kemudian mereka tidak melakukan ibadah haji atau umrah, berdosa mereka. Karena tidak ada kalimat labbaikanya. Karena kalimat labbaika itu langsung dijawab. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, kita memberikan contoh, melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah adalah kewajiban bagi kita yang mampu. Tapi bagaimanapun hukumnya adalah wajib, dan itu adalah bagian daripada rukun Islam. Sedangkan daerah yang lainnya, misalnya kita contohkan, apa hukumnya kita membeli mobil? Apa hukum beli mobil? Boleh. Boleh. Yang lain? Apa hukumnya? Beli mobil, apa hukumnya? Beli mobil, beli kendaraan yang lain, baik itu kereta ataupun sepeda motor ataupun yang lainnya, apa hukumnya? Boleh. Wajib atau boleh? Harus. Boleh saja, boleh. Tapi kalau haji dan umrah apa hukumnya? Wajib. Berarti mana yang harus kita dahulukan, beli mobil atau haji dan umrah? Dan betapa banyak kaum muslimin mereka yang sudah punya kendaraan namun mereka belum berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mana kalimat labbaikanya? Makanya kita bersyukur ikhwatul Islam, dikala kita berada di sini, berarti kita ini adalah orang-orang yang telah mendengarkan seruan daripada Nabi
Ibrahim alaihi salam. Bersyukur kita kepada Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya yang paling mulia dalam ibadah haji dan umrah itu ada dua, dan salah satunya adalah kalimat ini, labbaik Allahumma labbaik. Dan orang yang melaksanakan ibadah umrah diawali dikala mereka berada di miqat atau sejajar dengan miqat, mereka mulai mengucapkannya. Diakhiri ketika mereka sudah melihat Ka'bah al-Musyarrafah, habis waktunya. Makanya kita tidak akan menemukan orang yang sedang tawaf mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dikala orang sa'i, pernah tidak kita mendengarkan ada orang yang mengucapkan kalimat ini? Tidak, karena waktunya sudah habis. Waktunya itu hanya dari miqat sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Itu bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, waktunya dari mereka berada di miqat, walaupun terjadi perbezaan antara satu haji dengan yang lainnya, sampai nanti mereka melontar jamarat kubra, yaitu pada tanggal 10-nya. Kalau mereka sudah melontar, baru mereka berhenti mengucapkan kalimat labbaika. Dan kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin, terutama bagi kita yang ingin berangkat ke Mekah, ikhwatul Islam, karena berangkat di Mekah itu alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun di balik kemudahan itu banyak fitnahnya. Karena nanti dikala kita masuk mobil, masuk bus misalnya, atau masuk bis misalnya, baru saja 10 menit bisnya berjalan, kita sudah berada di alam lain. Tidur ya. Makanya perjalanan normalnya biasanya 6 jam atau 7 jam. Biasanya dari 6 jam ini tidurnya berapa? 5 jam ya. Dan itu fitnah yang luar biasa, karena kita tidak tahu bagaimana kemuliaan kalimat ini. Para sahabat kalau kita perhatikan dulu, mereka datang dari Madinah atau dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah itu 6 hari 6 malam. Sampai di Mekah habis suaranya, karena mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Kita cuma 6 jam. Ada lagi yang lebih singkat, 2 jam sahaja. 2 jam di kereta, pakai kereta cepat jet lain ya, pakai kereta, tidurnya 3 jam. Kapan lagi waktu kita akan mengucapkan kalimat ini? Iya, mungkin bunyinya main-main di ikhwatul Islam, tapi ini merupakan kewajiban bagi kita bersama. Karena Nabi yang menyebutkan afdalul haji al-hajj was-sajju. Sesungguhnya haji dan umrah yang terbaik, salah satunya adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Maka usahakanlah jangan berhenti mengucapkan kalimat ini. Kalaupun harus istirahat di ikhwatul Islam, ya 1 jam atau 2 jam cukup istirahatnya, tapi jangan 5 jam, terlalu namanya. Karena perjalanan kita 6 jam. Kemudian apa lagi? Makanya mengucapkannya slow, santai, agar kita selalu sampai di Mekah dimudahkan. Bangun langsung kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Karena biasanya kalau kita terlalu semangat di awal, semangatnya cuma 15 menit saja. Setelahnya suaranya semakin pelan. Kemudian yang terdengar adalah ngoroknya. Itu yang harus kita jaga, dan inilah fakta bagi kita bersama ikhwatul Islam. Fitnahnya terlalu banyak kelebihan dan kemudahan yang Allah berikan, tapi terlalu banyak pula kelalaian yang kita lakukan. Makanya tadi kita menyebutkan dulu para sahabat Nabi 6 hari 6 malam melakukan perjalanan sampai di Mekah habis suaranya. Coba bayangkan bagaimana kapan mereka istirahatnya habis suaranya, karena selalu mengucapkan kalimat ini. Mengapa demikian? Kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita mencintai Makkah Al-Mukarramah, dan bukti kita menjawab seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, mencintai Makkah Al-Mukarramah adalah bagian daripada fitrah manusia, tidak akan bisa dihilangkan. Nah, dikala Makkah dicintai karena Allah atau bagian daripada fitrah, Nabi SAW juga menginginkan perkara yang sama, agar setiap kaum muslimin juga mencintai Madinah sebagaimana mereka mencintai Makkah Al-Mukarramah. Maka dari itulah Nabi SAW menyebutkan Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah. Karena mencintai Makkah sudah bagian daripada fitrah. Nah, Nabi juga menginginkan cinta kota Madinah sebagaimana kita mencintai Makkah Al-Mukarramah. Au asyadda. Ya Allah, jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap kota Makkah, atau jadikan kecintaan ini melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah Al-Mukarramah. Lihat bahasa yang digunakan oleh Nabi, kalimat yang terucap dari lisan Nabi. Jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau berlebih. Ada kalimat atau berlebih. Artinya berarti kecintaan kita terhadap Madinah berlebih karena kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keberadaan Nabi, karena kampung halaman Nabi. Maka dari itulah di antara salah satu nama Madinah adalah Al-Habibah, daerah yang wajib dicintai oleh kaum muslimin, karena ini adalah Baitur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah
rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang diberikan kemudahan oleh Allah datang ke kota Madinah, setiap kali mereka datang mereka harus ingat bahwa mereka sedang berada di kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah muliakan mereka untuk menjadi tetangganya Rasulullah di dunia, dengan harapan semoga pun Allah muliakan kita untuk menjadi tetangga Nabi di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka kemarin kita telah menceritakan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembangunan masjidnya. Dan kita kembali akan mengulang sedikit ikhwatul Islam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang senantiasa tidak mau berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan kemuliaan menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pembantu Nabi adalah orang-orang yang mulia semuanya. Salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik yang 10 tahun lamanya dia membantu Nabi. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, maka Anaslah yang selalu mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyebutkan, menceritakan bagaimana keadaan pembangunan Masjid Nabawi. Summa innahu amara bi bina'il masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid, dan Nabi mengutus kepada Bani Najjar dan mengatakan, wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian? Kemudian Bani Najjar menjawab ikhwatul Islam, la wallahi la naqlubu thamanahu illa ilallah. Demi Allah, kami tidak akan pernah meminta harga kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak mau menjual tanahnya. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, bahwa tanah ini adalah milik dua orang yang bernama Sahal dan Suhail, anak yatim. Kemudian dikala ditanyakan kepada dua orang anak yatim ini, jawabannya sama. Maka kedua anak yatim ini mengatakan pada anak yatim, dan kita tahu anak yatim adalah anak yang butuh perhatian. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin bersama Nabi di dalam surga, maka letakkanlah anak yatim di rumahnya, atau jadilah dia kafil salah satu anak yatim, agar kita nanti dijadikan kafil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafil itu artinya yang ditanggung. Oleh karena itu ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, karena Nabi menyebutkan ana wa kafil yatim kahatain, aku dan orang yang menjaga menjadi kafil. Kafil itu seperti misalnya menyekolahkan dia, kemudian misalnya membantu urusannya sampai dia dewasa, tidak lama ikhwatul Islam, sampai dia balik sahaja. Makanya anak yatim disebut dengan yatim, yaitu mereka yang belum balik, maksimal umurnya 15 tahun. Kalau sudah balik, mereka tidak lagi disebut dengan anak yatim, walaupun sudah meninggal orang tuanya, karena mereka sudah balik. Karena kalau sudah balik ikhwatul Islam disebut dengan anak yatim, maka semua kita tentu anak yatim. Jadi anak yatim itu ada standarnya sebelum mereka balik. Karena di antara salah satu adat yang bagus di daerah kita, ada santunan anak yatim, tapi lihat mana anak yatimnya, ukurannya sebelum mereka balik. Dan balik itu bisa jadi umur 12 tahun sudah balik. Berarti dikala mereka sudah berumur 12 tahun tidak lagi yatim namanya, tapi sedekah namanya, bukan lagi kafil namanya. Bisa dipahami ya? Nah artinya ikhwatul Islam, dua orang anak yatim ini Nabi menyebutkan orang yang menjaga dua anak yatim atau menjaga anak yatim kahatain, dia akan bersamaku seperti ini di dalam surga. Para ulama memaknai ikhwatul Islam seperti ini bagaimana maknanya? Bisa jadi dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada jarak, atau begitu juga antara bawah dengan atas, karena jari tengah ini lebih tinggi daripada jari apa namanya, telunjuk. Artinya dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau derajat dia dengan Nabi tidak terlalu berbeda jauh. Maka disebut dengan kahatain. Nabi memberikan isyarat dengan yang demikian. Dan itu adalah perkara yang mungkin mudah bagi kita ikhwatul Islam. Menyekolahkan anak yatim tidak sulit. Sampai mereka balik, kalau bisa sampai mereka jadi hafiz Quran, sampai mereka misalnya kita kadar mereka belajar agama, setiap amal ibadah yang mereka lakukan untuk kita pahalanya. Dan itu merupakan di antara perdagangan yang sangat mulia. Nah, anak yatim ini, kenapa kita menceritakan anak yatim? Karena artinya mereka belum balik. Tapi lihat bagaimana himmah mereka dikala disebutkan oleh Nabi, wahai kalian Sahal dan Suhail, berapa harga tanah kalian? Karena mereka anak yatim. Bisa jadi itu adalah peninggalan orang tuanya. Tapi apa jawaban mereka berdua? La bal nahabahu laka ya Rasulullah. Tidak, kami tidak mau menjualnya. Padahal mereka masih kecil.
Maka disebut dengan Sahal dan Suhail masih yatim, artinya mereka belum balik. Bisa jadi umurnya masih 8 tahun, masih 9 tahun. Dikala Nabi ingin membeli tanahnya, maka mereka tidak mau menjualnya karena mereka ingin menghibahkan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Padahal mereka masih kecil. Anak kecil saja berani melakukan yang demikian. Tentunya kita sebagai orang yang lebih dewasa, maka harus melakukan yang demikian, artinya berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tidak mau mengambil begitu saja, walaupun mereka tidak mau menerima imbalannya. Tapi Nabi melihat keadaannya, tidak mungkin Nabi mengambil begitu saja. Maka Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk membelinya dan membayarnya, dan memberikan bayaran tersebut kepada 2 orang anak yatim ini. Sehingga siapapun yang salat di Masjid Nabawi, maka semua kita berhutang kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, karena ini ada tanah yang dia beli. Kemudian ikhwatul Islam, Anas bin Malik menyebutkan setelah terjadinya atau setelah dicari ditentukan pilihannya tanahnya, apalagi yang terjadi, Anas bin Malik menyebutkan fakana fihi ma aqulu lakum, kemudian sebagaimana yang aku sebutkan kepada kalian, kanat fihi quburul musyrikin, di tempat tanah ini adalah tempat perkuburan kaum musyrikin. Kemudian wa kanat fihi khirab, dan di sana tempatnya sudah lagi tidak aktif, artinya ikhwatul Islam sudah dijadikan tempat artinya sebagai perkuburan, sudah terasing lah kalau bahasa kitanya. Wa kana fihi nakhl, sebagaimana di dalamnya juga ada pohon kurma yang tidak lagi berbuah, yang sudah tua, semak-semak belukar. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin fa nubishat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar perkuburan-perkuburan yang ada digali semuanya. Wa bil ghiradi fasuwiyat, kemudian semak belukar tersebut didatarkan semuanya. Wa bin nakhli faquti', dan pohon korma yang tadi tidak lagi berbuah, tidak lagi aktif, kemudian ditebang semuanya. Fasaffau nakhla qiblatal masjid, kemudian dikala para sahabat melakukan yang demikian, maka mereka meletakkan pohon korma yang tadi sudah dipotong atau ditumbangkan, begitu juga yang lainnya di bagian kiblat masjid. Nah, kita akan kembali menyebutkan masalah ini ikhwatul Islam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun Masjid Nabawi, ternyata tanah itu adalah tempat perkuburan. Dan kemarin kita telah menyebutkan perkuburan dengan masjid, 2 hal yang tidak dibolehkan bagi kita menyatukannya. Tidak boleh bersatu antara kubur dengan masjid. Siapa yang memisahkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, al-ardu kulluha masajid, bumi Allah ini semuanya adalah masjid. Bumi Allah semuanya adalah masjid. Artinya masjid itu memiliki 2 makna. Masjid itu artinya ikhwatul Islam boleh kita sujud di dalamnya. Masjid itu artinya boleh kita sujud, artinya dimanapun kita berada di bumi Allah, kemudian datang waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kita berada, baik di bagian bumi bawah ataupun di bagian bumi atas. Makanya dikala kita terbang, naik kapal terbang, kita sholat di dalamnya. Kalau seandainya waktu sholat sudah masuk, dan itu semuanya bumi Allah Azza wa Jalla, dan boleh bagi kita sujud, dan semuanya adalah masjid. Itulah makna daripada kalimat masjid yang pertama. Kalimat masjid yang kedua adalah sesuatu yang ada tandanya, diangkat bangunannya, itu juga disebut dengan masjid. Seperti masjid ini. Jadi masjid itu memiliki 2 makna. Masjid itu bukan hanya yang ada bangunannya, semua bumi Allah adalah masjid. Artinya boleh kita jadikan tempat sujud, karena kalimat masjid diambil dari kata-kata sajadah. Sajadah itu artinya adalah sujud. Kemudian ditambah mim. Mim itu biasanya bisa jadi alat, bisa jadi tempat. Masjid tempat kita bersujud. Di mana tempat kita bersujud? Dimanapun. Itu makna yang pertama secara umum. Artinya bumi Allah semuanya adalah masjid. Dan makna yang kedua, tempatnya seperti masjid yang kita bangun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin, di rumah, azinallahu an turfa, di rumah yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi kita untuk mengangkat. Apa makna an turfa? Turfa itu artinya dibuat bangunan. Karena kalau kita perhatikan dulu ikhwatul Islam, Nabi membangun Masjid Quba. Berapa hari Nabi membangun Masjid Quba? 4 hari. Pembangunan Masjid Quba itu ikhwatul Islam, coba kita bayangkan, membangun masjid, kita membangun masjid 4 hari. Apa yang sudah selesai dalam 4 hari? Dinding. Garisnya pun belum selesai. Kalau di zaman kita membangun masjid dalam 4 hari, apa yang selesai? Garisnya pun belum selesai. Artinya ini tiangnya di mana, itu tiangnya di mana, belum selesai. Tapi Nabi selesai membangun Masjid Quba dalam waktu 4 hari. Karena masjid itu yang penting tandanya, ini tanahnya, kemudian dikasih tanda, selesai, itu masjid namanya.
Makanya tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya, selesai. Nanti baru kalau ada rezeki. Makanya Allah menyebutkan anturfa, Allah izinkan untuk diangkat. Apa makna diangkat? Diangkat itu artinya dibikin dindingnya. Berarti kalau ada masjid yang tidak ada dindingnya, boleh disebut dengan masjid atau tidak? Boleh. Silakan, tidak menjadi masalah. Makanya tadi kita menyebutkan sebahagian daerah di saudara-saudara kita yang ada di yang mungkin agak sedikit kurang daripada dunianya, masjid mereka itu hanya sekedar garis saja, batu bata disusun di bawahnya, selesai. Tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya, tapi mereka memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya disebut dengan masjid. Maka kalimat masjid itu maknanya. Yang pertama, bumi Allah, al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah semuanya masjid, baik masjid yang ada bangunannya atau tempat yang bisa dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita safar, kemudian tidak ada masjid, berhenti kita di sana, salat dimanapun, maka itu disebut dengan masjid. Itu makna masjid. Artinya boleh bagi kita sujud. Yang kedua, atau kecuali dua, Nabi menyebutkan bumi Allah semuanya adalah masjid kecuali dua. Apa yang kecuali ini? Yang pertama, tempat kita buang hajat, tidak boleh dijadikan masjid. Tidak boleh kita sujud di sana. Baik mana yang pertama atau mana yang kedua. Dan yang kedua adalah perkuburan. Tidak boleh kita sujud di sana dan tidak boleh kita jadikan masjid. Bisa dipahami makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bumi Allah semuanya adalah masjid kecuali dua. Yang pertama adalah tempat kita buang hajat, tandas, WC, toilet, apapun namanya. Dan yang kedua adalah perkuburan. Maka dua tempat ini tidak boleh dijadikan masjid. Baik itu dibangun ataupun kita sujud, tidak boleh di sana. Makanya perkuburan yang dibangun sebagai masjid atau seperti masjid itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melarangnya? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Sehingga Ali bin Abi Thalib dari Abi Hayyaj ini pernah meriwayatkan di ikhwatul Islam, dia diutus oleh Ali bin Abi Thalib, tentunya di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berpesan kepadanya, "Ala ab'atsuka, maukah aku mengutus dirimu pergi ke sebuah tempat atau sebuah daerah yang dulu Nabi juga mengutusku di daerah tersebut, dan Nabi berpesan kepadaku sebagaimana aku berpesan kepadamu." Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Dan apa pesan Ali kepada Abi Hayyaj? Sama. Dan di antara salah satunya, tidak ada perkuburan yang dibangun. Membangun perkuburan itu bukan tradisi kaum muslimin. Nabi SAW yang melarangnya. Apalagi dibangun pembangunan seperti masjid, ada lampu di dalamnya, ada kubahnya. Ingat ikhwatul Islam, yang melarang adalah baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah semuanya adalah masjid kecuali dua. Artinya yang dua tempat ini tidak boleh dibangun. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Makanya kalau kita pernah melihat perkataan para ulama ikhwatul Islam, dan yang lebih parah, bukan yang lebih parah ya, yang ekstrim, yang lebih kuat, yang lebih ditekankan, kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i jangankan membangunnya, tanahnya saja Imam Syafi'i larang. Misalnya kita menggali perkuburan, kemudian nanti tentu ada tanahnya, kita bawa keluar, kemudian dimasukkan jenazah, kemudian nanti ditimbun. Biasanya tanahnya ada berlebih atau tidak? Berlebih. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Tanah yang berlebih ini kita jadikan di atas sehingga nanti meninggi perkuburannya, dan kaum muslimin tidak boleh mengambil tanah dari luar kecuali tanah di sini sahaja. Itu saking kuatnya pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masalah tanah saja tidak boleh diambil dari yang luar, apalagi kalau dibangun, apalagi pembangunannya sama dengan masjid. Makanya Allah menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah semuanya masjid kecuali dua. Yang pertama adalah tempat kita buang hajat, yang kedua adalah perkuburan. Mohon maaf ya, terpaksa disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu Masjid Nabawi seperti itu. Dan jangan pernah kita beralasan ikhwatul Islam, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan Abu Bakar, bagaimana dengan Umar. Ketahuilah, Nabi adalah manusia biasa dalam satu sisi, tapi dalam sisi lain Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Nabi dengan kita sama, iya, tapi antara Nabi dengan kita tidak sama, iya juga. Bisa dipahami? Nabi manusia biasa, iya, tapi Nabi manusia luar biasa, iya juga. Karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi Nabi adalah manusia biasa, diciptakan sebagaimana kita diciptakan. Nabi berkeluarga, Nabi lahir dari rahim ibunya, Nabi punya seorang ayah, tidak ada perbezaannya. Bahkan disebutkan di Al-Quran, wa yamshi fil aswaq, Nabi juga berjalan berkeliling di pasar. Kenapa Allah menyebutkan bahwa Nabi berkeliling di pasar? Bahwa kita butuh hajat, kita butuh makan, kita butuh bekerja.
wasallam. Tapi dalam sisi lain, Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan kekhususan, Nabi diberikan kelebihan, banyak kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, tadi kita telah menyinggung sedikit, dan kelebihan Nabi itu ada para ulama sepakat, ada yang para ulama tidak sepakat, ada yang para ulama mengatakan ini hadis-hadis yang dhaif. Dan kita menyebutkan ikhwatul Islam seperti misalnya kekhususan Nabi yang para ulama sepakat, Nabi tidur matanya tidak tidur hatinya. Artinya walau Nabi tidur, tapi hati Nabi tidak akan pernah tidur untuk selama-lamanya. Kemudian ini sepakat para ulama kekhususan untuk Nabi SAW. Di antara kekhususan Nabi yang lain, Nabi bisa melihat di belakang sebagaimana Nabi bisa melihat di depan. Kita bisa atau tidak? Makanya para sahabat jika mereka salat di belakang Nabi, apapun yang mereka lakukan, bahkan apapun yang mereka ucapkan, Nabi tahu. Karena itu merupakan di antara kekhususan Nabi SAW. Aku melihat kalian di belakang sebagaimana aku melihat kalian di depan. Makanya kalau terjadi kesalahan di kala para sahabat mereka salat, langsung Nabi salam ke kanan, salam ke kiri, maka Nabi akan menegurnya. Karena itu kekhususan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kekhususan seperti ini disepakati oleh para ulama karena hadisnya kuat. Ada lagi kekhususan yang tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyebutkan hadisnya kuat, ada yang menyebutkan hadisnya tidak kuat. Contohnya apa? Nabi lahir dalam keadaan dan maftun itu sudah disunat. Bisa jadi ditafsirkan karena memang itu tradisi kampung halaman Nabi SAW, atau betul-betul Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah bersih karena Nabi orang yang sempurna. Tapi tidak disepakati. Kalau tidak disepakati juga tidak menjadi masalah. Kemudian ada kekhususan Nabi SAW yang para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah, tapi itu juga termasuk kekhususan Nabi. Seperti misalnya Nabi pernah buang hajat atau misalnya buang air kecil. Buang air kecil itu ikhwatul Islam hukum asalnya adalah duduk. Pernah tidak kita mendengar Nabi SAW buang air kecil di kala Nabi berdiri? Pernah atau tidak? Pernah. Tapi boleh tidak kita buang air kecil dalam keadaan berdiri? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul, ini boleh, tapi faktanya apa? Makruh. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kenapa Nabi berdiri? Karena semua yang keluar dari Nabi SAW langsung dimakan oleh tanah. Bisa dipahami? Semua yang keluar dari Nabi SAW langsung dimakan oleh tanah. Itu kekhususan untuk Nabi. Kalau kita, makanya kita kalau buang hajat atau buang air kecil, kita berhati-hati sekali. Karena tidak dimakan oleh tanah, bisa jadi mengenai kita, maka najis hukumnya. Paham atau tidak sampai di sini? Contoh yang lain misalnya Nabi SAW tidak pernah dihinggapi oleh Zubabah. Apa arti Zubabah? Lalat, Zubabah. Zubabah itu tidak pernah menyentuh Nabi SAW. Karena Nabi tentunya itu ada di antara bentuk kekhususan Nabi SAW. Hanya saja para ulama tinggal membahas ini hadisnya kuat atau tidak. Itu adalah urusan ulama-ulama yang berkecimpung dalam dunia hadis. Artinya ikhwatul Islam, Nabi dalam satu sisi manusia biasa, iya. Tapi dalam satu sisi Nabi adalah hamba yang paling mulia, diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu kekhususannya? Salah satu kekhususan Nabi di mana Nabi wafat, di situ Nabi dikuburkan, tidak boleh dipisahkan, dipindahkan, sekejengkal pun tidak boleh dipindahkan. Makanya dikala kita bertanya, Ustaz, tadi kita menyebutkan bahwa antara masjid dengan perkuburan dipisahkan, iya. Lantas bagaimana dengan perkuburan Nabi? Ingat ikhwatul Islam, yang pertama Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid, tapi Nabi dikuburkan di rumah ibunda Aisyah. Karena Nabi wafat di mana? Nabi wafat di kamar ibunda kita Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ibunda Aisyah menyebutkan, inna min ni'amillahi alayya, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, yang pertama Nabi wafat di rumahku, di kamarku. Yang kedua di hariku. Yang ketiga di pangkuanku. Artinya Nabi berada di pangkuan ibunda Aisyah. Di saat itulah Nabi wafat, menghembuskan nafas terakhirnya ketika Nabi mengucapkan inna lil mauti sakarat al-hikmi ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi pun fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Dikala Nabi selesai mengucapkan kalimat ini, maka tangan Nabi seperti ini. Ketika tangan Nabi seperti ini selesai mengucapkan fir rafiqil a'la yang ketiga kalinya, maka tangan Nabi terjatuh dan Nabi SAW menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan dunia untuk kita, atau meninggalkan dunia selama-lamanya, dan beliau berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana? Di kamarnya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi dikhususkan
Artinya Nabi tidak boleh dipindahkan perkuburannya sejengkal pun, tidak boleh. Sedangkan kita, ada di antara kita misalnya yang wafat di daerah kita, kemudian dia menginginkan wafat, kuburkan aku di perkuburan Baqi misalnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, silahkan kalau seandainya kita bisa. Misalnya kita wafat di mana misalnya, kemudian kita ingin dikuburkan di sana, boleh dipindahkan, tidak menjadi masalah. Kalau manusia biasa, silahkan dipindahkan kemanapun, bebas. Tapi untuk Nabi jangan sejengkal pun, tidak boleh. Karena itu hadis Nabi SAW. Lantas bagaimana pula dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Ingat ikhwatul Islam, Allah tidak mau memisahkan mereka untuk selama-lamanya. Abu Bakar ada mertua Nabi, Umar mertua Nabi, mereka selalu bersama Nabi. Setiap hadis kalau kita baca, ada Nabi, ada Abu Bakar dan Umar di dalamnya. Sehingga Allah tidak mau memisahkan mereka di dunia. Allah pun menggabungkan mereka di alam barzakh, dan Allah pun nanti akan mengumpulkan mereka di dalam surga untuk selama-lamanya. Maka selalu kita menyebutkan, dikala Nabi berada di dalam Masjid Nabawi, Nabi mengatakan, mana Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar mengatakan labbaika. Kalimat labbaika itu langsung, Abu Bakar langsung datang. Kemudian Nabi mengatakan ke sini, Nabi memegang tangannya, tangan kanan Nabi memegang tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mana Umar? Maka Umar mengatakan labbaika ya Rasulullah, langsung datang. Kemudian Nabi memegang tangan kiri Nabi memegang tangan kanan Umar, dipegangnya erat-erat seperti ini. Kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan, seperti inilah kami nanti akan dikumpulkan di dalam surga. Artinya Allah tidak ingin memisahkan mereka berdua, sehingga tidak boleh bagi kita menjadikan alasan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kalau seandainya Nabi tidak dikuburkan di dalam rumah Ibunda Aisyah, apakah Abu Bakar akan dikuburkan di dalamnya? Apakah Umar akan dikuburkan di dalamnya? Tidak. Maka ada sebuah kaidah ikhwatul Islam, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Contoh misalnya, kita sedang memakai pakaian ihram. Di antara salah satu larangan ihram Islam adalah tidak boleh kita memakai wewangian. Nah nanti misalnya contoh bagi kita yang esok pergi ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian setelah dia mandi, dianjurkan mandi, tentunya sunnah hukumnya. Kemudian nanti dia pakai deodoran misalnya, atau wewangian di tubuhnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh memakai wewangian di tubuh, tidak di pakaian ihram. Karena di tubuh 1 menit setelahnya langsung hilang baunya. Kalau di pakaian tentunya menempel baunya, itu perbezaannya. Makanya nanti kalau kita mandi, ingin melaksanakan ihram, memakai pakaian ihram, kita membuat deodoran, bikin apapun, wewangian di badan, silahkan. Sedangkan di pakaian tidak boleh. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa demikian? Karena nanti sampai di miqat, dan sampai di miqat, kemudian dikala kita melewati miqat, wewangian di badan itu masih ada. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Padahal kita sedang ihram dan wewangian masih ada di badan kita. Boleh atau tidak? Dan wewangian itu pun akan menempel di pakaian, akan menempel di pakaian ihram. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Itulah kaedahnya. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh mengikuti, tidak boleh tersendiri. Kalau seandainya dikala kita sudah melewati miqat, kemudian kita buat deodoran atau minyak wangi di badan, boleh atau tidak? Denda. Tapi kalau sebelumnya boleh atau tidak? Padahal wanginya sama, dan dia pun akan masih ada wangiannya. Artinya itulah, secara mengikuti boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah tersendiri tidak boleh. Kita contohkan yang lain. Misalnya nanti kita sholat jenazah. Sholat jenazah itu kadang-kadang kan yang disolatkan ada 2 laki-laki, ada 1 perempuan, ada 3 laki-laki. Kita anggaplah contoh misalnya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anggaplah kita paham maknanya. Nah ketika kita ingin mensolatkan, apa doanya? Allahumma ghfir. Misalnya 3 laki-laki atau 3 perempuan lah, 3 laki-laki 3 perempuan. Allahumma ghfir. Perempuannya mana? Kalau Allahumma ghfir, mana perempuannya? Berarti kita salah untuk laki-laki saja. Yang perempuannya mana doanya? Zalim kita kalau tidak mendoakan mereka. Bagaimana? Taba'an. Mereka ikut kepada yang laki-laki. Makanya disebut dengan lahum saja. Bisa dipahami ikhwatul Islam. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Mereka ikut kepada Nabi SAW. Karena Nabi dikuburkan di sana, maka mereka ikut siapa yang meridhoinya, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kalau Nabi tidak berada di sana, Abu Bakar dan Umar juga tidak dikuburkan di sana. Oleh karenanya ikhwatul Islam, karena perkuburan dengan masjid, kita kembalikan lagi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masajid. Semua bumi Allah itu masjid kecuali dua. Yang pertama perkuburan, yang kedua adalah tempat kita buang hajat. Tidak boleh dijadikan masjid, baik itu sujudnya atau pembangunannya. Jelas sampai di sini ikhwatul Islam? Jelas. Kemudian Masjid Rasulullah SAW, sebagaimana tadi yang kita jelaskan, dikala dibangun, digali perkuburannya, kemudian dibangun ikhwatul Islam, maka sisa-sisa daripada korma ataupun semak belukar yang ada di sana diletakkan di bagian kiblatnya. Dan kita tahu, dikala Nabi membangun Masjid Nabawi, kiblatnya menuju ke Baitul Maqdis. Jadi Masjid Nabawi itu pertama kali dibangun ikhwatul Islam, kiblatnya ke sana, bukan ke sana. Berapa lamanya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Setelah 16 atau 17 bulan, baru kiblat kita menuju ke sana. Apa makna yang ada di dalamnya? Banyak sekali ikhwatul Islam. Salah satunya adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ini misalnya Masjid Nabawi 35, ini lebarnya 30. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah, Nabi membangun di bagian belakang masjid. Karena kiblatnya ke sana. Kemudian setelah terjadi pergantian kiblat ke sana, rumah yang tadi berada di bagian belakang menjadi bagian depan. Bisa dipahami? Jadi Nabi SAW melakukan yang demikian. Kenapa rumah Nabi harus bagian depan Masjid Nabawi? Yang pertama tentu hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pertama kali Nabi ke sini, kiblat rumah Nabi itu di bagian belakangnya. Tapi setelah terjadi perputaran kiblat di ikhwatul Islam, yang tentunya bagian belakang menjadi bagian depan, maka menjadilah rumah Nabi itu bagian depan Masjid Nabawi. Dan hikmahnya ikhwatul Islam, karena Nabi langsung bisa memasuki masjid tersebut dari pintunya. Maka pintu disebut dengan pintu yang ada di dekat rumah Nabi, disebut dengan pintu Jibril. Kenapa disebut dengan pintu Jibril? Esok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kealfaan, karena kesilafan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau yang kurang berkesan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kita terpisah setelahnya, semoga nanti Allah pun kumpulkan kita kembali di dunia. Kalau seandainya tidak berkesempatan kita berkumpul di dunia, semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin. Dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah meninggalkan Madinah, ingin beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah mengabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah memberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Allah kembalikan mereka bersama keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga perjalanan kita ini bukan perjalanan terakhir kita datang ke tanah haram Makkah Madinah. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita rezeki untuk datang beribadah ke tanah suci, kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam anak cucu kita. Allah mudahkan urusan kita di dunia, dan Allah lancarkan dan mudahkan urusan kita di akhirat sana. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan diberikan kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.
buat sekejap ke belakang. Sekejap ya, tunggu saya di belakang ya. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Pak, saya selalu Pak ya, Pak Jom.